Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar dengan materi pengulangan menggunakan statement for. Tujuan perkuliahan atau materi ini antaranya, yang pertama, mahasiswa memahami jenis-jenis pengulangan. Jadi jenis-jenis pengulangan itu ada menggunakan statement for, statement while, dan statement while pada bahasa pemrograman C++. Namun materi ini kita akan membahas terlebih dahulu materi menggunakan pengulangan menggunakan statement for. Jadi mahasiswa memahami jenis-jenis pengulangan dan menggunakannya serta memahami elemen-elemen dalam pengulangan. Yang kedua, mahasiswa kita dapat menggunakan notasi pengulangan yang sesuai dengan benar. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat memanfaatkan jenis-jenis pengulangan dengan tepat dalam menyelesaikan persoalan sederhana yang diberikan. Kita lanjut. Ini ilustrasinya. Kita menulis angka 1 dan angka 2. Tuliskan program yang menuliskan angka 1 dan 2 dan selanjutnya 1 dan 2 ke layar. Contoh keluarannya, kita menuliskan angka 1 dan 2. Jadi berarti kita menginputkan 1 dan 2. Selanjutnya algoritmanya adalah 1 dan 2 yang diinputkan adalah dijumlahkan. Jadi menghasilkan 1 dan 2 yang dituliskan dan menghasilkan 1 dan 2, 1 ditambah 2 hasilkan 3. Ini untuk potongan programnya. Ini integer, ini kamusnya. Kita buat variabel di sini. Ini potongan algoritmanya. Kita akan membahas materi ini akan membahas algoritma pengulangan for. Jadi ini algoritmanya, sederhananya. Maka yang akan tampil adalah 1 cout 2, yang ditampilkan adalah 1, yang ditampilkan 2, kemudian 1 ditambah 2, maka akan menghasilkan 3. Ini contoh yang pertama. Nah, kemudian menuliskan 1 sampai dengan 3. Program menuliskan angka 1, 2 sampai dengan 3. Sama seperti yang sebelumnya, 1, 2, 3 yang kita tulis. Kemudian algoritmanya angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3 akan menghasilkan 6. Jadi ini potongan programnya. Diharapkan Anda sebelumnya sudah paham materi struktur pemrograman C++. Jadi ini sebelumnya ini hanya potongan di tengah program. Ada main, ada kamus. Kamus ini berisi variabel. Ini algoritmanya yang akan kita tekankan pada pembelajaran kita. Cout 1, cout 2. Outputnya 1, outputnya 2, outputnya 3, dan output yang berikutnya 1 ditambah 2 ditambah 3 adalah 6. Kemudian dicetak. Kemudian selanjutnya 1 sampai dengan 10. Ini sama. 1 sampai dengan 10. Ini algoritmanya. Jadi ini dilanjutkan sendiri apabila ini contoh program keluarannya. Ini potongan programnya. Ini integer, ini kamusnya berisi variabel. Ini algoritmanya. Algoritmanya cout berapa? 1 di input semua. Jadi kalau 10 ini dikasih keterangan lanjutkan sendiri. Jadi panjang, membuat program tidak efektif. Apabila 10 maka akan 10 baris. Apabila 20 baris. Sampai dengan cout 10. Kemudian output yang berikutnya semua nilai yang telah diinput
akan dijumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Ini adalah COUT-nya atau output-nya. Maka akan menghasilkan output 55. Tentunya bayangkan ini hanya menulis angka 1 sampai dengan 10. Apabila diminta 1 sampai 20, maka panjang. Ini ekspresinya, maka dia sedih. Ini masih tersenyum. Jika 1 sampai 3 masih tersenyum karena program tidak terlalu panjang. 1 sampai 10 kita sudah mulai bosan. Kita mulai bosan dan selanjutnya menulis angka 1 sampai dengan angka 100. Tuliskan program yang menulis angka 1 sampai dengan 100. Selanjutnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan COUT-nya 100. Kemudian output yang terakhirnya 1 ditambah 2 ditambah 3, maka output yang diminta kita melanjutkan sampai 100, lanjutkan sendiri. Jadi kan panjang. Ini program jika dituliskan seperti ini akan error sih. Lanjutkan sendiri. Jadi tidak mungkin kita meminta program lanjutkan sendiri. Kita programmer yang akan menulis COUT 6, COUT 7, COUT 8 sampai dengan 100. Kemudian program yang terakhirnya menjumlahkan 1 sampai dengan 100. Lanjutkan sendiri. Kita tulis 1 sampai 100. Ini menyedihkan. Ekspresinya sedih. Karena membuat kita bosan dan kita juga pegal. Program seperti ini. Jadi program seperti ini tidaklah efektif. Bagaimana kalau Anda diminta menulis dan menjumlahkan 1 sampai dengan 1000? Panjang lagi. COUT 1, COUT sampai 1000. Anda diminta menuliskan, menjumlahkan dan mendapatkan output 1 sampai dengan 10.000. Bagaimana panjangnya program? Bisa kita bayangkan. 1 sampai 1 juta. 1 juta itu panjang ya. Kita menulis. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda bayangkan jika menulis program seperti ini? 1 sampai 1000, 1 sampai 100, 1 sampai 1 juta. Kemudian dijumlahkan 1 sampai 1 ditambah 2 tambah 3 sampai dan seterusnya sampai dengan 1 ditambah 10 juta. Ditambah 1 juta. Akan panjang. Ini membuat kita marah, ekspresinya marah. Program ini tidaklah efektif. Jadi ini hanya pengantar sebelumnya. Ini pengulangan yang latar belakangnya melakukan sesuatu instruksi bahkan aksi secara berulang-ulang. Jadi kita dapat simpulkan ini program yang membuat kita melakukannya secara berulang-ulang. Bisa tidak kita tulis 1 sampai dengan 100? Jadi komputer memiliki performasi yang sama. Sedangkan manusia kecenderungannya untuk melakukan kesalahan. Apabila kita letih, bosan, kita akan melakukan kesalahan. Sedangkan kalau komputer memiliki performasi yang selalu sama dan teliti. Kegiatan yang berulang-ulang. Ini gambar ilustrasi, gambar penggunaan robot pada perakitan mobil. Ini adalah robotnya, ini adalah mobilnya. Ini pemasangan bautnya.
Bayangkan jika manusia yang melakukan pengulangan setiap rakitan mobil ini, tentunya akan letih, bosan, cepat lelah. Bahkan kita bisa manusia melakukan kesalahan, kekurangan satu baut mobil, maka apa yang akan terjadi? Karena manusia mungkin akan melakukan pekerjaan apabila tidak akan lebih teliti hanya pada pekerjaan yang sedikit. Apabila banyak dan justru berulang-ulang akan cenderung melakukan kesalahan. Pengulangan atau kata lainnya looping, elemennya adalah kondisi pengulangan, ekspresi logik, ada badan pengulangan, aksi yang diulang. Apa yang aksinya? Nanti kita pelajari. Jenis-jenis notasi pengulangan, yaitu ada pengulangan di akhir, yaitu menggunakan statement while. Berdasarkan kondisi pengulangan di awal, ini the while. Dan yang ketiga, berdasarkan pencacah, yaitu menggunakan statement for. Jadi ini yang akan baru kita pelajari, dan statement for. Contoh studi kasus. Tuliskan program yang menerima masukkan sebuah integer. Ini adalah tipe data. Misalkan n ini adalah variabelnya, dan menuliskan angka 1 sampai dengan 3, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan n. Dan menuliskan nilai tersebut di akhir program, dijumlahkan angka batas dengan kondisinya adalah n ini adalah diilustrasikan adalah batas nilai akhirnya. Batasnya apabila sampai 1000 berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah 1000. Diasumsikan n ini lebih besar dari 0. Berarti jika lebih besar dari 0 yaitu 1, 2. Contoh n lebih dari 1. N bisa lebih dari sama dengan 1. N bisa sama dengan 5. N bisa sama dengan 10. Berarti 10 ini nilai batas akhirnya. Jadi tampilan di layarnya N sama dengan 1 berarti 1. Hasil penjumlahannya yaitu 1. Apabila N sampai dengan 5, ini adalah batas kondisi akhir. Maka nilai 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 5. N sama dengan 5. Kemudian dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. N sama dengan 10. Maka tampil di layar sampai dengan batas akhirnya 10. 1 sampai dengan 10. Kemudian 1 sampai dengan 10 ini dijumlahkan. Hasilnya 5. Ini contoh output yang diminta. Maka dengan pengulangan for kita bahas dan kita ilustrasikan di sini. Kita tahu terlebih dahulu artinya. For atau pencacah. For ini berdasarkan notasinya berdasarkan pencacah. Harus satu variabel dengan tipe yang terdefinisi suksesor dan predesesornya. Misalkan integer, yaitu tipe datanya, suksesor dan predesesor. Nilai pencacahnya adalah nilai min, H-min, dan H-max sampai dengan H-max. Dan aksinya dilakukan dengan perhitungan harga dari pencacah yang dijelajahi. Harga pencacah di increment alias pencacah sama dengan pencacah ditambah 1 ditambah 1. Setiap aksi selesai dilakukan. Jika pencacah sampai dengan max, maka pengulangan berhenti. Seperti yang ini.
sampai dengan max. Sampai dengan maksimal pencacahnya 10. Maka output yang di layar yang ditampilkan adalah sampai dengan 10 nilai maksimal. Kan berhenti, kemudian dijumlahkan. Ini bentuk umum loop menggunakan statement for. Jadi ini adalah inisialisasi aksinya. Ini kita buat, misalkan kita buat variabel integer sama dengan i, integer sama dengan a. Inisialisasi ini adalah variabel. Ini adalah variabel yang telah diinisialisasikan di sini. Variabel pencacah. Ini kondisi. Jadi satu baris ini. Inisialisasi pencacah. Diberi pembatas itu titik koma. Ini kondisi pengulangannya. Dan next pencacahnya, apakah dijumlahkan terus dijumlah terus berkurang. Ini statement for. Kondisi pengulangan, ini adalah kondisi pengulangan. Kondisi inisialisasi pencacah, kondisi pengulangan, ekspresi boolean untuk menentukan pengulangan, dan ini next pencacah, operasi aritmatika. Jadi operasi aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian. Ini bentuk umum loop. Ini contoh flowchartnya. Diinisialisasi aksinya, pencacahnya, kondisi pengulangannya bila benar akan lanjut ke aksi next ke pencacah, kemudian determinasi, kemudian finish. Apabila false, melakukan salah, kembali ke perulangan sampai nilainya terpenuhi. Contoh ini adalah program penjumlahan angka menggunakan statement menghitung 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan n. Sedangkan n itu di atas lebih dari 0. Lebih dari 0 itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini potongan programnya. Ini kamusnya, atau kita buat inisialisasinya terlebih dahulu. Buat variabelnya di sini kita integer variabelnya n, ini batas nilai, kita put n, kemudian i, dan variabel yang berikutnya ada sum, itu menjumlahkan terkait nilai. Ini nilai batas, ini inisialisasi awal, ini aksinya, itu penjumlahan. Ini apabila cin ini kita melakukan input ini adalah batas nilai n-nya, kan? Kita inputkan. Nah, di sini kemudian sum penjumlahan, inisialisasi aksinya, ini inisialisasi aksinya ini sum adalah penjumlahan. Jadi kenapa diberi 0? Karena belum ada penjumlahan, jadi diberi 0. For, jadi inisialisasi pencacah integer i maksudnya, yaitu mulai dari 1. Kemudian ini kondisi. Ini i sama dengan 1, inisialisasi pencacah, atau variabel sama dengan nilai awal. Nilai awalnya karena n lebih dari 0. Nilai awalnya 1. Kemudian n ini adalah
batas nilai akhir sampai tergantung dengan input yang kita masukkan. Misalkan kita masukkan 5, berarti mulai dari 1, tetapi nilai I ini lebih kecil atau sama dengan nilai N atau 5. Kita inputkan. Kemudian I ini, inisialisasi ini atau variabel nilai awalnya 1, aksinya atau aritmatikanya dijumlahkan. Ini adalah operator pemberi nilai, jadi terus ditambah. Tetapi batas kondisinya lebih kecil atau sama dengan nilai N yang kita berikan. Ini aksinya, outputnya, maka I yang akan dicetak, kemudian hasil penjumlahan. Ini aksi alternatif apabila ingin dijumlahkan. Kita kopikan saja. Kita kopikan dari sini saja. Kita buka. Sorry. Kita pastikan. Kemudian kita coba run and compile. Kita simpan terlebih dahulu. Saya beri masukkan di dalam perulangan. Contoh 1. Kita buka ya. C-in berarti dia ingin, berarti kita yang melakukan input. Kita beri batas dengan nilai 5. Kita enter. Jadi maka nilai hasilnya akan mencetak nilai 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke slide. Ini batasnya, ini nilai sampai dengan N, sampai dengan nilai yang kita bataskan. Sampai di sini. Maka akan melakukan perulangan I mulai dari variabel dan nilai awalnya 1, variabel dengan nilai awal 1 dengan nilai awal dengan batas lebih kecil atau sama dengan nilai 5 yang kita inputkan ini. Maka selanjutnya kan aksi yang berikutnya, aksi alternatif sum. Setiap nilai I itu akan dijumlahkan. 1 mulai dari sini. Ini yang kita inputkan. 1, 2, 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 4, 10 ditambah 5 sama dengan hasilnya 15. Maka hasilnya kan. Kemudian cout-nya lagi. Cout sum, hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan yang akan dicetak. Pertama, mencetak inisialisasi awal batas ini. Yang akan dicetak adalah 1 sampai dengan 5, sama dengan 5. Kemudian 1 sampai dengan 5. Kemudian cout I aksinya adalah penjumlahan
menjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 ini dijumlahkan. Hasil penjumlahan yaitu variabelnya sum di cout atau di print, dicetak di layar, yaitu hasilnya 15. Kita ilustrasikan lagi, misalkan run compile ya, kita masukkan batas 10 nilainya, jadi akan mencetak nilai 1 sampai dengan 10. 1 sampai dengan 10. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10, hasilnya sumnya adalah 55. Jadi Cin ini adalah ini yang kita inputkan. Baris ulangan mulai dari sum, ini hasil awal, kemudian perulangan ya, yaitu variabel dengan nilai awal dan variabel dengan nilai akhir yang kita inputkan itu 10. Kemudian nilai awal terus ditambahkan tetapi tidak melebihi nilai n atau minimal sama dengan n. Kemudian dicetak cout variabel i, maka yang akan dicetak adalah 1 sampai dengan 10. Kemudian lanjut ke sum, dijumlahkan variabel i yang diinput. Setelah dijumlahkan 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai dengan ditambah 10, kemudian dicetak. Cetakannya yaitu 55. Anda bisa cek manual. Lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut ke latihan soal. Latihan soal, buatlah program dengan menggunakan perulangan for untuk menampilkan 5 karakter bintang. Jadi kalau karakter diberi kutip 2. Ini adalah karakter bintangnya. Bisa tambah, bisa kali, bisa emoticon, dan yang dipisahkan dengan enter. Apabila Anda diberikan soal seperti ini, tuliskan program dengan hasil berikut. Jadi kita disuruh buat programnya dengan perulangan dengan mencetak karakter sebanyak 5 buah karakter bintang. Bagaimana caranya? Ini ada solusinya. Contohnya, karena ini masih contoh ulangan, kita kopikan. Ini saya upload, ini saya close. Kemudian saya buat source code contoh 2. Saya pastekan. Ya. Kita run compile. Ini coba ya, sini soal 1. Ini karakternya, ini ada error karena kutipnya harus kita rubah. Kita run compile kembali, hasilnya jalan. Kita akan mencetak sebanyak 5 bintang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita baca programnya. Sampai di sini Anda diharapkan cukup mengerti. Ini integer main, ini integer variabel, tipe data,
Dan apabila diberi inisialisasi i-nya saja variabelnya cukup i, maka perulangan i kita baca variabel inisialisasi awal, kemudian variabel ini adalah batasnya atau kondisinya. Kondisi i ini mencetak yang akan kita cetak adalah lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5. Ini nilai awal. Nilai awal ini mulai hitungan awalnya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5. Ini variabelnya, ekspresinya. Ini terus dijumlahkan. Ditambah i, ditambah mulai dari 0, ditambah lagi 1, ditambah lagi 2, ditambah 3. Maksudnya di sini nilainya terus ditambah, bukan dijumlah. Kemudian akan mencetak karakter bintang. Karakter bintang ini kita akan bintang. Kemudian buatlah program yang menerima masukan 10 buah bilangan integer. Berarti kita akan melakukan input ya. Jadi kita harus memahami keinginan soal. Jadi apabila ini buatlah program yang menerima masukan 10 buah bilangan integer. Jadi sampai di sini ini adalah tipe data. Ini masukan kalau masukan adalah input yang kita lakukan. 10 buah bilangan, bukan memasukkan nilai 10 buah bilangan. Dan menuliskan ke layar jumlah total ke 10 integer tersebut. Ini bilangannya yang kita masukkan tidak mesti harus berurutan, bisa nilainya cacah 2, 1, 0, min 9, 7, 13 dan seterusnya. Maka yang tampil di layar outputnya adalah jumlah totalnya dari 10 bilangan yang diinputkan ini adalah 18. Contoh, jadi kita tidak mesti harus sama dengan yang dimasukkan. Ini solusi programnya. Anda masih bisa coba sebelum latihan karena ini masih dalam tahap latihan. Copy, Anda buat ini source file, file soal 2. Programnya akan menjumlahkan, sedangkan yang akan kita inputkan ini adalah i. Jadi yang program mulai berjalan di saat cin sama dengan 10. Kita harus masukkan bilangannya saja. 5, 7, 2, 34, minus 9, ditambah 8, tambah 2. Kemudian hasil penjumlahan dari 10 nilai yang kita inputkan ini, hasil penjumlahannya adalah 57. Cara membacanya, sum ini adalah inisialisasi yang akan kita tampilkan di akhir. Karena mintanya dijumlahkan, kita buat inisialisasi. Ini adalah variabel nilai awal. Nilai awalnya bisa kita mulai dari 0. Kalau mulai dari 0, ini berarti 9. Ya.
mulai dari 1 nilai awalnya. Kemudian integer lebih kecil atau sama dengan 10, berarti 10 nilai yang akan kita cetak, tapi mulai dari 0. Apabila kita diganti 0, di sini 0, tapi batas 10, maka outputnya yang akan dicetak adalah 11. Nah, dia akan mencetak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi akan ada 11. Kita coba. Kita close-kan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa. Dia belum menjumlahkan karena mulai dari 0. Hasilnya 55. Tapi yang kita inputkan lebih dari 10. Apabila ini mencetak 10, di sini jadi 9. Kembali kanan compile. Ya, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Pada baris berikutnya akan langsung menjumlahkan. Ya. Oke, cukup dipahami. Ini contoh soal yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Buatlah program dengan menggunakan perulangan for, di mana program tersebut merubah nilai dari karakter yang ditampilkan ke layar. Misalkan A sama dengan 0, A sama dengan 1, dan seterusnya, A sama dengan 5. Nilai A sama dengan 5. Gimana? Ini solusi programnya. Kita bisa coba. Kita coba ya. Ini project kembali. Soal 3. Ini ada error. Errornya karena karakter kutipnya berbeda dengan karakter kutip yang ada. Variabel di sini kita hanya menulis variabelnya A saja. Ini tipe data, variabelnya ada A. Tapi di sini ada variabelnya I. Jadi kita ganti A. Jika kita ingin tulis I mulai dari variabel I di sini, variabel I di sini, dan variabel I di sini, dan variabel I di sini. Ini kamusnya, algoritmanya atau variabelnya adalah A. Cukup dengan A dan nilai yang diberikan dan perulangannya. Jadi kalau yang mau panjangnya, cout nilai A sama titik 2, 1, cout titik 2, 2, cout titik nilai A titik 2, 3, dan seterusnya. Kita execute, run and compile. Nilainya A sama dengan 0 dan seterusnya sampai dengan nilai 6 di layar, sampai dengan A titik sama dengan 5. Mulai dari 0 sama dengan 5. Yang di sini ditampilkan 0 sampai dengan 6. Maka batasnya yang kita rubah. Nah, di sini nilai akhir atau kondisinya 5. Jadi akan mencetak 0 sampai dengan 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Save. Run and compile. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sampai di sini cukup dipahami. Oke, untuk kesimpulannya, ini adalah variabel ya. Variabel kita tulis A variabelnya.
Di variabel A kita beri nilai awalnya 0. Bisa kita beri nilai 1. Hitungannya mulai dari 1. Mulai dari 0, hitungannya mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Mulai dari 1, hitungan awalnya, nilai awalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah kondisi. Atau bisa kita asumsikan ini batasnya. Nilai awal A, tapi tidak lebih dari 5. Ini ekspresinya. Kurang dari atau sama dengan 5. Jadi bisa sampai 4, tapi tidak lebih dari 5. Ini adalah ekspresinya atau pemberian nilainya. Mulai dari 0, kemudian diberi nilai, diberi nilai 0, 1, 2, 3. Apabila diberi minus, maka mulai dari nilainya akan terus berkurang. Ini C-outnya, dan ini karakter yang akan kita tulis. Ini yang dicetak, yang hasil dari ulangan. Ini variabel, ini nilai awal, bisa mulai dari 0, bisa mulai dari 1, bisa mulai dari 2, tergantung kita yang atur. Tapi setiap kondisi ini kita beri batas dengan titik koma. Ini kondisi yang berikutnya adalah I lebih kecil atau sama dengan 9, batas ulangan. Kemudian pemberian nilainya terus ditambah, karena 0 ini yang diberi nilai ini. Variabel nilainya mulai dari 0, variabel ini yang awalnya nilainya 0 terus diberi operator pemberi nilai, tapi tidak lebih dari 9, karena nilai dari I yang diberikan ini lebih kecil atau sama dengan 9. Kemudian nilai yang telah di perulangan ini dijumlahkan. N ini ada nilai yang terus kita input sampai dengan 9. Tapi sampai dengan 9, jika inisialisasi awalnya ini sama dengan 0, berarti ada 10 inputan. Soal 1, ini variabel, ini perulangan. Ini nilai awalnya bisa dari 0 atau 1 atau 2. Jadi mulai hitungannya, ini ada mulai hitungannya. Ini adalah batasnya. Ini pemberi nilainya. Variabel ini dengan nilai ini terus diberi nilai sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 4, terus diberi nilai. Berikutnya yang ini yang kita inputkan, C-in dengan N-nya yang kita input. Jadi ini batas katanya 7. Kemudian dijumlahkan. So, menjumlahkan nilai. Nah, dari sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7, hasilnya 28. Demikian tutorial kita pada materi perulangan menggunakan statement for. Semoga bermanfaat.